Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosinovia, NIM 874. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dan unsur-unsur kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna atau pikiran yang utuh, baik dengan lisan maupun tulisan. Dapat dikatakan kalimat apabila sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda frasa kata benda, atau kata kerja. Berfungsi sebagai inti atau pelaku, berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Sebagai jawaban pertanyaan apa atau siapa. Contoh subjek. Yang pertama, Via sedang memasak. Kata Via merupakan kata benda. Yang kedua, masakan Via enak. Kata masakan Via merupakan frasa kata benda. Yang ketiga, memasak adalah hobi Via. Kata memasak adalah kata kerja. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek, yang biasanya berbentuk kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral atau bilangan, kata benda, frasa kata benda, frasa preposisi atau kata depan, kata sifat, atau frasa kata sifat. Predikat biasanya sebagai jawaban pertanyaan mengapa atau bagaimana. Contoh. Yang pertama, Via makan. Kata makan adalah kata kerja. Yang kedua, Via sedang makan. Kata sedang makan sebagai frasa kata kerja. Yang ketiga, saudara Via 2 orang. Kata 2 orang sebagai frasa numeral. Yang keempat, Via mahasiswa. Kata mahasiswa sebagai kata benda. Via mahasiswa Unisnu. Mahasiswa Unisnu sebagai frasa kata benda. Yang keenam, Via ke kampus. Kata ke kampus sebagai frasa preposisi. Yang ketujuh, Via baik. Kata baik adalah sebagai kata sifat. Nomor 8, Via baik sekali. Kata baik sekali sebagai frasa kata sifat. Unsur yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja atau predikat. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda yang terletak setelah predikat berkata kerja aktif transitif. Objek dapat digambarkan sebagai korban yang dikenai subjek. Objek dapat menjadi subjek yang bila dipasifkan. Objek dapat diganti dengan pronominanya. Contoh. Yang pertama, Via menyukai BTS. BTS adalah sebagai kata benda. Yang kedua, Via telah membaca buku barunya di kelas. Kata buku barunya sebagai frasa kata benda. Yang ketiga, Via menjadi mahasiswa teknik informatika. Kata mahasiswa teknik informatika sebagai frasa kata benda. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek, padahal pelengkap beda dengan objek karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Pelengkap mengikuti predikat yang berimbuhan ber, ter, beran, dan berkan. Contoh. 1. Via bermain boneka. Yang kedua, Via terpeleset kulit pisang. Yang ketiga, Via berlarian ke sana kemari. Yang keempat, buku Via bertuliskan puisi. Pelengkap juga mengikuti kata-kata khusus seperti merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Contoh, Via merupakan penggemar BTS. Yang kedua, Via bicara berdasarkan fakta. Yang ketiga, Via ingin menjadi programmer. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Posisinya dapat dipindahkan ke awal, tengah, atau akhir kalimat. Keterangan dapat berupa keterangan tambahan, keterangan pewatas, atau
keterangan aposisi. Jenis keterangan. Yang pertama ada keterangan waktu seperti kemarin, sekarang, besok, lusa, dan lain-lain. Yang kedua, keterangan tempat. Di sini, di sana, di rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, keterangan cara, seperti dengan cepat, dengan serius, lambat, dan lain-lain. Yang keempat, keterangan alat, seperti menggunakan pensil, menggunakan sepeda, menggunakan cangkul, dan lain-lain. Yang kelima, ada keterangan tujuan, seperti agar tumbuh, supaya pintar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada keterangan penyerta, seperti bersama teman, bersama saudara, bersama keluarga, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.